Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Rana Fadidah dari kelas MI 2A dengan NIM 230109223, program studi D3 Manajemen Informatika dari Politeknik Negeri Padang. Dan hari ini saya akan berbagi tentang suatu yang lagi booming banget di dunia pemrograman yaitu Flutter. Jadi, Flutter ini bukan nama bunga ya, tapi sebuah teknologi keren dari Google yang bisa bantu kita bikin aplikasi dengan cara yang lebih praktis. Yuk kita mulai pembahasannya pelan dan santai. Pertama, apa sih Flutter itu? Flutter adalah framework open source dari Google yang artinya gratis dan bisa digunakan siapa saja. Nah, dengan Flutter ini, kita bisa bikin aplikasi untuk Android, iOS, web, bahkan desktop, dan yang lebih kerennya lagi, cukup dengan satu kode saja. Bayangin, kita nulis sekali, tapi hasilnya bisa dijalankan di banyak platform. Jadi hemat waktu, tenaga, dan pastinya lebih efisien buat tim pengembang. Flutter pertama kali dirilis stabil tahun 2018, dan sampai sekarang terus berkembang banyak juga perusahaan besar yang udah pakai teknologi ini nih. Yuk kita mengenal Flutter lebih dekat. Supaya lebih paham Flutter, itu punya tiga komponen utama. Yang pertama, Dart. Dart yaitu bahasa pemrogramannya sendiri. Yang kedua ada SDK Flutter. Isinya alat bantu buat ngoding. Ketiga ada widget library. Ini kumpulan alat buat bikin tampilan aplikasi. Bahasa Dart sendiri cukup bersahabat. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa Java atau JavaScript, dijamin nggak akan terlalu bingung. Dan widget-widget di Flutter itu bisa digabung-gabungin kayak main Lego. Jadi bikin desain UI itu terasa seru dan fleksibel. Terus, kenapa sih kita milih Flutter? Pertama, karena ada fitur hot reload. Jadi setiap kita ubah kode, kita bisa langsung melihat hasilnya. Nggak perlu repot-repot restart aplikasi, hemat waktu banget kan? Kedua, satu kode bisa untuk banyak platform. Jadi nggak perlu tim Android dan tim iOS yang terpisah. Terakhir, tampilan aplikasinya bisa di-custom. Banyak widget siap pakai dan bisa dirubah sesuai selera. Terakhir, yang paling akhir, komunitas Flutter besar banget. Banyak banget tutorial, forum, dan library gratis di internet. Jadi nggak merasa sendirian kalau lagi belajar Flutter. Next, beberapa pertimbangan penting. Biar adil, kita juga bahas kekurangannya. Pertama, ukuran aplikasi biasanya lebih besar dibandingkan aplikasi natif. Jadi perlu pertimbangan banget kalau target user kita pakai HP lama atau storage-nya kecil. Kedua, kalau aplikasinya butuh akses hardware yang berat, kayak Bluetooth canggih atau kamera advance, kadang performanya kalah dibandingkan aplikasi natif. Terakhir, Flutter itu masih tergolong baru, jadi beberapa fitur atau plugin masih dalam tahap pengembangan. Tapi tenang, komunitasnya aktif banget, jadi pengembangan Flutter tuh cepat dan update-nya rutin. Next, sekarang kita masuk ke dasar dari Flutter yaitu bahasa Dart. Dart ini bisa dibilang perpaduan antara Java dan JavaScript. Sintaksnya familiar dan dia mendukung hal-hal seperti OPP, async await, dan banyak fitur modern lainnya. Contoh simpelnya nih kayak gini nih. Cuma bikin variabel dan print hasilnya. Kalau teman-teman udah pernah ngoding sebelumnya, belajar Dart pasti lebih mudah. Berikut ada memahami widget
dalam Flutter. Salah satu hal yang bikin Flutter unik adalah semuanya dalam Flutter adalah widget. Teks, widget. Gambar, widget. Tombol juga widget. Widget ini bisa kita gabung, tumpuk, atau atur untuk bisa bikin tampilan sesuai keinginan kita. Ada dua jenis widget utama, yaitu stateless widget, tampilannya nggak berubah. Yang kedua adalah stateful widget, bisa berubah misalnya saat diklik. Contoh gampangnya, tombol yang kalau diklik angkanya nambah, itu stateful widget. Kalau cuma label teks, biasanya itu stateless. Berikutnya, contoh widget Flutter yang sering digunakan. Yang pertama ada teks untuk menampilkan tulisan, ada image asset menampilkan gambar dari folder asset, ada container, ini kayak kotak ajaib, bisa buat layout, warna, padding, margin, dan lain-lain. Terakhir ada row dan column, buat ngatur posisi widget secara horizontal dan vertikal. Dengan gabungan widget ini, kita bisa bikin tampilan aplikasi yang keren banget. Next, gimana sih cara nambahin gambar ke aplikasi Flutter? Caranya gampang banget. Yang pertama, simpan gambar di folder asset, image, lalu daftarin di pubspec.yml, kayak gini. Terakhir, tinggal dipakai di dalam kode. Contoh kodenya seperti ini. Yang penting, perhatikan indentasi di YAML ya. Kalau salah spasi dikit, bisa error loh. Berikutnya, cara pakai font custom di Flutter. Kalau bosan sama font bawaan, kita bisa pakai font sendiri loh. Caranya gampang nggak? Gampang banget. Simpan file font di folder asset, lalu deklarasikan font di pubspec YAML. Contohnya di sini fontnya Poppins regular. Setelah dimasukin di pubspec YAML, langsung bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Dengan cara ini, tampilan aplikasi kita jadi lebih personal dan estetik. Next, library penting dalam Flutter. Yang pertama ada HTTP, buat ambil data dari internet atau API. Lanjut ada provider, untuk mengolah state aplikasi. Berikut adalah Google Maps Flutter, kalau mau pakai peta di dalam tampilan aplikasi kita. Lainnya adalah Flutter Tools buat munculin notifikasi singkat dan Share Preference buat nyimpen data lokal kayak login user. Semua library ini tinggal ditambahin di file pubspec YAML atau tinggal dipanggil di kode kita. Setelah itu tinggal dipanggil di kode kita ya. Nah, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Dari dasar sampai ke fitur pentingnya Flutter, semoga penjelasannya bisa bantu teman-teman yang lagi mulai belajar Flutter atau yang penasaran kenapa banyak orang pakai Flutter. Jangan takut mencoba, karena Flutter itu menyenangkan banget buat mempelajari. Kalau kita udah paham dasarnya, tinggal eksplorasi lebih jauh lagi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.